Baik, Om Swastiastu, salam namo budaya dan salam harmoni. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 5 akan membawakan materi tentang simetri, pencerminan, dan penguminan dengan mata kuliah pendidikan matematika kelas tinggi di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Komang Sujendro Diputra, SPD MPD. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Liade dengan NIM 2211031, absen 18 dari kelas 3M. Baik, topik yang akan dibahas pada pemaparan materi kali ini, yang pertama itu ada simetri, yang kedua itu ada pencerminan atau refleksi, dan yang ketiga ada penguminan. Baik, materi yang pertama itu simetri. Simetri adalah sifat suatu bangunan yang memiliki bagian-bagian yang sama atau kongruent ketika dilakukan operasi geometri tertentu seperti lipatan, putaran, dan atau pencerminan. Simetri lipat adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat dilihat menjadi dua bagian yang sama persis. Yang kedua ada simetri putar. Simetri ini adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat diputar sekitar suatu titik pusat dengan sudut tertentu sehingga bangun tersebut tetap sama. Yang ketiga ada simetri pencerminan, adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat dicerminkan pada suatu garis lurus sehingga bangun tersebut menjadi bayangan dari bangunan aslinya. Baik, yang pertama ada simetri lipat. Nah, A ini merupakan simetri lipat pada bujur sangkar. Bujur sangkar mempunyai simetri lipat, yang pertama itu simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang kedua ada simetri lipat kedua, yang dimana A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Nah, untuk gambarnya juga bisa dilihat di PPT. Nah, ada yang ketiga ada simetri lipat ketiga, A bertemu dengan C. Nah, yang dimana BD adalah sumber simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Nah, yang keempat ada simetri lipat keempat, yang dimana B bertemu dengan C. Nah, AC adalah sumber simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian ada B, simetri lipat pada persegi, yang dimana persegi mempunyai dua simetri lipat. Yang pertama ada simetri lipat pertama, yang dimana A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Untuk gambar bisa dilihat di PPT. Yang kedua ada simetri lipat kedua, yang dimana A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Untuk gambar juga bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ini yang C, simetri lipat pada segitiga sama kaki. Yang dimana segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat. A bertemu dengan B, yang dimana C sebagai sumbu simetri. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada yang D, simetri lipat pada segitiga sama sisi. Yang dimana segitiga sama sisi mempunyai tiga simetri lipat. Yang pertama, simetri lipat pertama, C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Yang kedua, simetri lipat kedua, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Yang ketiga, simetri lipat ketiga, B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Selanjutnya, yang E, simetri lipat pada trapesium, yang dimana yang pertama, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang kedua ada trapesium sembarang, yang dimana simetri lipat pada trapesium sembarang dan siku-siku adalah 0. Untuk gambarnya juga bisa dilihat di PPT. Yang ketiga ada simetri lipat pada jajaran genjang, yang dimana simetri lipat pada jajaran genjang adalah 0. Untuk gambarnya juga bisa dilihat di PPT. Yang keempat ada simetri lipat pada belakang tepat. Nah, yang dimana simetri lipat mempunyai dua simetri lipat. Yang pertama, simetri lipat pertama, B bertemu dengan D dengan AC sebagai sumbu simetri. Yang kedua, simetri lipat kedua, A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Selanjutnya, yang kelima ada simetri lipat pada layang-layang. Layang-layang mempunyai satu simetri lipat. Nah, yang dimana A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumber simetri. Untuk gambarnya bisa dilihat juga di PPT. Yang keenam ada simetri lipat pada elips opal, yang dimana elips opal mempunyai dua simetri lipat. Simetri lipat pertama, B bertemu dengan D dengan AC sebagai sumbu. Selanjutnya, simetri lipat kedua, A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumber simetri. Yang ketujuh ada
simetri lipat pada lingkaran. Nah, di mana lingkaran punya simetri lipat yang jumlahnya tak terhingga, karena lingkaran bisa dibagi dua dengan jumlah tak terhingga dengan banyak tak terhingga, atau sumbu simetri. Baik, selanjutnya simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. A. Simetri putar pada bujur sakar. Bujur sakar mempunyai 4 simetri putar, yang dimana putaran pertama A ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Selanjutnya putaran kedua A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Selanjutnya putaran ketiga A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Dan putaran yang terakhir atau putaran yang keempat A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Dan posisi semula. Selanjutnya ada B, simetri putar pada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Putaran pertama A ke C, B ke D, C ke A, D ke B. Putaran kedua A ke A, B ke B, C ke C, D ke D. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang kecil ada simetri putar pada segitiga sama sisi. Yang dimana segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Putaran pertama itu yaitu A ke C, B ke A, C ke B. Putaran kedua ada A ke B, B ke C, dan C ke A. Dan selanjutnya putaran ketiga A ke A, B ke B, dan C ke C. Yang selanjutnya ada D, simetri putar pada elips, mempunyai 2 simetri putar. Yang ke E ada simetri putar pada lingkaran, mempunyai tak terhingga simetri putar. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang ke F, simetri putar jajar genjang, belah ketupat dan segitiga sama kaki. Nah, yang dimana trapesium mempunyai 2 simetri putar, segitiga mempunyai 1 simetri putar, dan jajar gendang mempunyai 1 simetri putar. Nah, kita masuk ke materi pencerminan atau refleksi, atau materi kedua. Pengertian refleksi atau pencerminan adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun ke posisi baru yang sejajar dan sejauh sama dengan garis pencerminan. Nah, yang dimana garis pencerminan disebut juga sebagai sumbu refleksi atau sumbu simetri. Nah, refleksi dapat dilakukan pada berbagai jenis bangun seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pencerminan atau refleksi. Dari gambar di atas dapat dinyatakan sifat-sifat pada transformasi refleksi sebagai berikut. Yang pertama ada lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q. Yang kedua ada setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Yang ketiga ada jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu QA sama dengan QA, dan PB sama dengan PB. 4, yaitu sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangan adalah sudut siku-siku. Pencerminan atau refleksi. Pencerminan menurut arti geometri adalah menggambarkan bayangan cermin suatu bangun atau suatu benda akan membentuk bayangan yang sifatnya berkebalikan apabila benda tersebut dicerminkan. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada sifat-sifat refleksi matematika. Nah, yang dimana jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus ke cermin. Yang ketiga, semua garis penghubung antar titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar. Artinya tidak akan pernah berpotongan di suatu titik manapun. Nah, yang keempat ada pusat refleksi merupakan dianalogikan sebagai cermin. Baik, selanjutnya ada B, jenis-jenis refleksi matematika. Yang dimana, 1. Refleksi terhadap sumbu X. Yang dimana jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. F, X, Y, M1 per P akar 1. P, maksudnya P pangkat 1. Ulang. Jenis-jenis refleksi matematika. 1. Refleksi terhadap sumbu X, yang dimana jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat tetap X tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. F dalam kurung XY M1 ke P pangkat 1 dalam kurung X min Y. Selanjutnya M per Y, MY adalah sama dengan kurung Korawa 1, 0, dan 0, 0 min 1 tutup kurung Korawa dengan keterangan P
dalam kurung XY sama dengan titik koordinat awal, dan P dengan pangkat X min Y dengan titik koordinat akhir. Sama dengan, selanjutnya, M per X sama dengan metrik pencerminan terhadap sumbu min X. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis X, Y, X, yang dimana jika suatu titik P dengan koordinat X min Y, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka dihasilkan koordinat P pangkat, yang P pangkat dengan Y, X. Perhatikan gambar, untuk gambar bisa dilihat di PPT. Yang keempat ada refleksi terhadap garis Y min X, yang dimana jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P pangkat dalam kurung min Y, min X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y dan sama dengan min X bisa dilihat di PPT. Selanjutnya 5, refleksi terhadap garis X sama dengan H, yang dimana jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan dihasilkan koordinat P pangkat dengan dalam kurung 2H dikurang X tutup kurung, Y. Untuk gambar bisa dilihat di PPT. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu penguminan. Nah, penguminan, pengertian penguminan atau refleksi, yang dimana transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun ke posisi baru yang sejajar dan sejauh sama dengan garis pencerminan. Nah, yang dimana garis pencerminan disebut juga sebagai sumber refleksi atau sumber simetri. Refleksi dapat dilakukan pada berbagai jenis bangunan seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. 2. Perkalian penguminan dengan bilangan bulat. Perkalian penguminan dengan bilangan bulat. Perkalian adalah operasi yang digunakan untuk mengandalkan atau mengulang suatu bilangan dengan jumlah tertentu, tentunya. Misalnya 3 kali 4 sama dengan 12. Artinya menggandangkan angka 3 sebanyak 4 kali. Yang ketiga ada pembagian penguminan dengan bilangan bulat atau pecahan, yang dimana pembagian adalah operasi untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Misalnya 12 dibagi 3 sama dengan 4 atau 8 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya ada penguminan. Nah, yang dimana refleksi dapat mengubah orientasi atau arah dari bangun tersebut, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuknya. Misalnya jika kita mencerminkan segitiga ABC pada garis X sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan segitiga A pangkat B pangkat C yang sejajar dan sejauh sama dengan garis X sama dengan 2. Dari segitiga ABC, arah dari segitiga A pangkat B, A pangkat B pangkat C pangkat akan berbeda dengan segitiga ABC, tetapi ukuran dari bentuknya akan tetap sama. Untuk gambar bisa dilihat PPT. Nah, pola pada penguminan ini adalah ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Nah, keadaan seperti ini dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Nah, bahasa 6 3-an ini menyatakan bahwa ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal terserupa juga terjadi pada gambar kedua. Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu di satu titik adalah juga 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, untuk kesimpulannya, simetri adalah sifat suatu benda yang dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama persis. Simetri dapat ditemukan pada berbagai benda seperti lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi geometri yang menghasilkan bayangan benda yang terbalik. Refleksi dapat ditemukan pada berbagai benda seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Pencerminan adalah transformasi geometri menghasilkan bayangan benda yang sama persis dengan benda aslinya. Nah, penguminan dapat ditemukan pada berbagai benda seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya tutup untuk para mesati. Om Santi 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 Om. Kita semua dan salam harmoni.